Banyak dari kita memulai kegiatan alam karena didasari rasa penasaran. Baru kemudian tumbuh perasaan mencintai yang lebih dalam hingga akhirnya mau belajar. Maka dari itu, orang-orang yang baru belajar harusnya dirangkul, bukan diledek. Berbagi pengalaman tanpa harus jadi abang-abangan. Karena di hadapan alam yang luas, tidak ada senioritas. Pagi datang menyambut kami. Jam di tangan menunjukkan angka 6. Semalam saya sendiri tidur pulas dan terbilang lama. Tapi sempat sayup terdengar suara obrolan kawan-kawan yang lain. Jika dihitung-hitung, sudah berapa hari mereka kurang tidur. Hari ini harus buka jalur. Kalian bertiga tuh kenal dari mana nih sebenarnya tuh, Kak? Kalau sama Ilvan kenalnya di jalur pendakian. Iya 2024 dia. Kalau sama Adi? Kenalnya di pendakian juga. Trionya setelah turun dari Sengiang, akhirnya dia kayak senang banget gitu kan. Gak punya arah tujuan ya? Iya, kayak nggak ada arah tujuannya. Akhirnya dia ke ke Bima. Bang, rumahnya di mana bang? Boleh nggak saya main ke rumahnya abang? Boleh, boleh. Kalau itu masih keinginanmu sendiri ya silakan aja datang, tapi nggak usah bawa cewek ya gitu. Enggak bawa cewek bang, bawa baju aja. Tinggal. Gak punya rumah. Jangan diusir dong pak. Usir Kak. Seberes sarapan dan siap-siap, rombongan mulai berjalan pukul 8 Wita. Di paling depan ada Yadin yang membuka jalur. Oke kawan-kawan, kita berangkat jam 8:10 Wita. Kita akan menuju puncak. Katanya hari ini kurang lebih perjalanan 2-3 jam. Semoga tetap cerah. Semoga hujan di waktu yang tepat. Dan semoga kita semua diberi keselamatan. Saya merasa energi Yadin yang periang dan banyak bicara ini justru dibutuhkan sebagai penyemangat ketika langkah mulai goyah. Ilvan yang paling tenang, susah ditengarai cerita hidupnya. Dia seolah bertahan dalam misteri, sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan perihal ekspedisi kami. Baginya, melihat dunia melalui mata kami menjadi sesuatu yang menyenangkan. Lain halnya dengan Adi. Saya tidak mengira si bungsu yang dandanannya paling keren dalam tanda kutip sedang menunggu panggilan kerja di Jepang. Dia juga pandai mengedit video. Siapa sangka. Mereka bertiga menjadi sahabat karena Gunung Sanghyang Api. Gunung yang kini mereka tahu tidak boleh sembarangan dimasuki karena memiliki status cagar alam. Beberapa tanda yang dibuat oleh Amakero ternyata mengarah pada punggungan lain. Kalau begitu lebih baik bertahan pada petunjuk misbah. Katanya salah belok sedikit saja di gunung ini fatal akibatnya. Alih-alih menemui puncak, kita bisa nyasar bertemu gunung lain. Sebenarnya Gunung Dorodindi bertetangga dengan Gunung Doroleme. Syahdan mereka memiliki pamor yang berbeda. Jika Doroleme sudah dikunjungi banyak pendaki, Dorodindi justru identik dengan keheningan. Semoga saja tetap seperti itu. Rotan. Ya berarti udah ada yang pernah naik sini ya. Iya. Paling warga yang menaikin di sini paling cari kayu bakar atau enggak berburu. Biasanya dipakai untuk apa tuh Pak? Biasanya rotan ini kalau warga Bima biasanya pakai ngikat ini,
ngikat kayu, atau enggak bikin kayak ya yang bisa berguna lah, kursi juga biasanya sering, meja, Kerajinan ya. ya kerajinan tangan lah. Sementara dari statusnya sendiri, Dorodindi bukanlah hutan larangan. Dia juga tidak masuk ke dalam kawasan konservasi. Setidaknya sepengetahuan kami setelah bolak-balik riset. Kendati demikian, sebisa mungkin kabari warga desa sebelum berkegiatan di alam. Oh ya, bicara soal status cagar alam bisa berubah atau turun. Itu tergantung dari perubahan fungsi hutan tersebut dan tentu saja kebijakan pemerintah. Sayangnya, sosialisasi perihal cagar alam tidak begitu tersiar luas. Suara dari pihak balai seakan tidak bergaung. Seringkali kami harus tahu dari kawan-kawan aktivis lingkungan atau menggali info secara sporadis. Sudah berapa banyak audiensi yang menyarankan tim kami untuk ke Gunung Guntur, Gunung Kendang, Gunung Sojol, Gunung Sibela, Gunung Sangeang Api, dan lain sebagainya, tanpa pernah tahu bahwa yang disebutkan merupakan cagar alam. Biasanya saya sendiri mengecek di situs sadarkawasan.org, kemudian mengecek ulang di situs-situs lain. Curam sekali. Kirain sejam lagi nyampe tuh coy. Namun selama statusnya masih cagar alam, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah patuh dan menyadari bahwa tidak semua hutan harus dikunjungi manusia. Pohon yang tak tersentuh. Anggrek tuh mis. Hari yang cerah berubah jadi berkabut. Di depan kami benar-benar buntu. Keyakinan dipertaruhkan pada Misbah. Walau trio Yadin sering mendebat, tapi saya yakin Misbah betul. Ini jalan yang benar. Kami kerap bergelantungan dan melompat di gigir tebing. Sesekali memakai kekuatan lengan, menopang diri agar tidak jatuh ke jurang. Pisang hutan ya? Kecil kok. Oh bukan. Bukan pisang itu. Apa kayak sih? Mana sih? Pisang nih. Depan coy. Oh yang kuning, ada kuning. Iya iya. Pisang hutan nih. Kenapa? Itu batangnya kecil banget. Oh iya, kotoran ya. Ini kotoran hewan. Mana wes? Oh iya. Kira-kira hewan apa tuh wes? Ya kurang tahu tuh. Tapi menemukan Kuning. kotoran masih baru. Masih. Dengan Iya, besarnya kurang lebih segini, kita kasih perbandingan. Jadi bisa sebut mungkin ada yang tahu. Tapi sampai berjalan, Bos. Benar-benar tidak ada jalur. Hujan kian deras seiring dengan jalur yang makin tidak jelas. Pijakan kami hanyalah akar dan dahan. Yadin sesekali tampak letih. Menebas jalur sambil gelantungan memang bukan hal mudah. Memang sebagian besar jalur dari tadi sudah tidak terlihat ya, alias kita menerabas. Tapi meskipun kita ingin berkata bahwa kita yang pertama ke sini, tapi dari fakta yang diberikan Misbah adalah sudah pernah ada yang memberi jalur ya, ada yang nge-tracking. Jadi sudah ada yang membuat peta ke sini. Jadi kemungkinan besar mungkin sudah ada ke sini, tapi lama sekali karena hampir tidak ada jalur terlihat ya. Dan mungkin saja dulu tujuannya untuk ilmiah atau membuat laporan. Jadi kalau untuk dokumentasi semoga saja kita bisa melengkapi yang sudah ada. Kemungkinan besar puncak itu sebentar lagi ya. Kita juga belum bisa menentukan karena tidak ada tanda-tanda sama sekali, tidak ada plang, tidak ada jalur. Jadi kita cuma bisa mengandalkan, bukan cuma bisa, memang seharusnya mengandalkan GPS juga dan pemetaan. Jadi bisa nggak cuma berdasarkan feeling. Kalau apa-apa cuma pakai feeling tapi nggak pakai otak,
itu kita nggak akan menuju jalan yang benar. Yes. Kata orang, ikuti kata hatimu. Kata saya kurang, ikuti kata hatimu tapi bawa serta otakmu. Di sini, coba kita perlihatkan ini mungkin. Misbah berulang kali mengecek peta. Coba kita lihat. Katanya puncak sudah tidak jauh lagi. Benar saja. Pada hari yang hampir siang, kami tiba di puncak Doro Dindi. Summit, alhamdulillah. Mantap. Akhirnya. Sampai puncak Doro Dindi. Mantap. Thank you nih. Gimana rasanya Waduh, sampai merinding coy. mencapai Merinding. puncak? Seiring kami yang tiba, hujan reda Oh, juga. benar puncak ya, Miss ya. Seberes selebrasi, Oke. kami mengeceknya Oke, lagi. Dan Oke, lagi. benar puncak. Ya, Fix. kita mark di situ ya. Ini puncaknya. Siap. Tidak ada plang, tidak ada plaket, tidak ada tugu, tidak ada tanda apapun. Belum beres. Atau itu? Yadin mengeluarkan plaket yang dibuatnya menggunakan triplek. Siapa? Yadin. Dengan tulisan tangan itulah kami mengabadikan ingatan. Mungkin ini untuk pertama kalinya kita Miss ya ke sebuah gunung, tapi tidak ada papan puncak ya. Puncaknya sama sekali ya. Ini tulisan Bang Yadin. Siap. Ini tulisan Misbah tapi belum jadi. Masih yang ke ini. Proyek koleksi. mangkrak. Iya. Dengan tulisan tangan itulah kami mengabadikan ingatan. Kami kemudian makan siang dan ngopi. Urusan turun gunung nanti dulu. Nikmati sejenak suasana. Saya tersenyum, membayangkan kelak akan tetap ada keraguan dari beberapa orang di luar sana. Apakah kami betul tiba di puncak Doro Dindi atau tidak? Padahal GPS sudah membuktikan, disinkronisasi dengan ponsel. Hasilnya tetap sama. Ini puncaknya. Tapi ya sudahlah. Kebenaran selalu memiliki wajahnya sendiri. Dan ada saja orang-orang yang ingin bertahan dengan kebenarannya sendiri meski tidak benar. Tapi ini bukan tentang puncak. Setelah semua urusan beres, plaket dibungkus plastik dan ditaruh di puncak sebagai penanda jika kelak ada yang datang ke sini. Kami kemudian melangkah turun. Jangan tertipu dengan ketinggiannya. Doro Dindi bukan untuk sembarangan dimasuki tanpa persiapan matang. Puncak memang mengerucut jadi satu. Tapi jalan turun yang luas memiliki potensi nyasar yang besar. Sekali saja hilang fokus dan jejak, bersiaplah tersesat. Karena yang dicari tuh WhatsApp udah. Ini menjadi pengingat agar tidak keluar masuk hutan ini sembarangan. Pelajari peta. Kalau mau lebih aman, bawa seseorang yang sudah ahli bernavigasi. Sisa gerimis membuat jalur begitu licin. Tapi hari yang singkat menjadikan tenaga di tubuh kami prima. Apalagi tugas sudah beres. Rombongan tentu bersemangat turun gunung. Jalur perlahan kembali terbuka. Kami kemudian tiba di camp pada menjelang sore. Rendang dan tawa menjadi menu utama sore ini. Kadang kesal juga melihat tingkah laku Adi yang kekanakan. Apalagi dia sering berkelahi dengan Yadin, ya dengan cara bercanda tentu saja. Mau bagaimana lagi, Adi masih belia. Keliru rasanya kalau kita menyalahkan atau memberi stereotip seluruh generasi hanya karena tingkah laku beberapa orang. Padahal generasi kita juga seperti itu di usia belia dulu. Kawan saya pernah berkata, setiap orang akan merasa generasinya yang terbaik. Padahal semua itu hanyalah pandangan bias yang sentimental. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberi kesempatan pada generasi baru. Jangan malah bertambah tua dan pahit.
Setelah packing, rombongan berjalan turun diiringi mendung. Trek yang licin membuat langkah mudah terpleset. Disinilah kekuatan sepatu dicoba dan ketangkasan kaki diuji. Makin turun, makin terdengar suara aliran air. Kami tiba di sungai. Tempat ini menjadi obat tersendiri bagi raga yang letih. Beberapa dari kami mencuci alat masak, mencuci pakaian, bahkan mencuci tubuh. Aneh, di tempat dengan suara aliran sekeras ini, kami malah merasa damai. Puas bermain air, saya dan rombongan kembali berjalan menyusuri hutan. Kami tidak berjalan cepat, tapi konstan dan konsisten. Lebat hutan berganti kembali menjadi luasnya kebun. Rombongan kemudian melalui pintu rimba, terus berjalan hingga tiba di desa. Di rumah kepala dusun sudah tampak sistem dan mul yang siap menjemput kami. Tidak berlama-lama, setelah bersih-bersih dan sejenak ngobrol, rombongan pun kembali ke kota Bima. Saya teringat perbincangan dengan mul perihal pendaki FOMO. Ah iya, sedang ramai diskursus tentang pendaki FOMO. FOMO singkatan dari Fear of Missing Out bisa diinterpretasikan sebagai ikut-ikutan karena tidak mau ketinggalan tren. Dan tampaknya mendaki, apalagi mendaki tektok alias naik turun gunung tapi tidak berkemah dan hanya menggunakan tas kecil, sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Bagi saya sendiri tidak ada masalah dengan FOMO, selama bertanggung jawab. Toh kebanyakan dari kita juga awalnya ikut-ikutan, kemudian seiring waktu belajar. Namun yang ditakutkan mul, kalau kami memperkenalkan tempat-tempat yang belum begitu dikenal, kedepannya akan banyak yang datang dan merusak lingkungan. Apalagi masyarakat sekitar bisa saja belum siap menerima wisatawan. Hal tersebut tentu kerap menjadi pemikiran saya dan Misbah. Sempat dilontarkan oleh beberapa warganet juga. Tapi saya selalu merasa, kalaupun bukan kami yang memperkenalkan pada masyarakat luas, akan selalu ada orang lain yang memperkenalkan suatu saat nanti. Itulah kenapa saya menjaga format video tetap panjang dan disertai penjelasan, alih-alih video pendek yang cuma memperlihatkan keindahan bukan kesulitan, agar orang-orang yang akan mengunjungi tempat yang sudah kami datangi juga mempersiapkan segalanya dan tidak berujung menyusahkan. Jangan sampai naik gunung via jalur resmi, turun gunung via Basarnas. Menjaga suatu wilayah tetap terjaga kebersihan dan keasriannya tidak pernah menjadi tanggung jawab satu orang, tapi banyak kalangan. Selagi bukan hutan yang tidak boleh didatangi, perkenalan bukanlah larangan. Yang pasti para pelaku harus saling menjaga alam. Semua menjadi satu kesatuan, dan dengan begitu kelestarian lingkungan dapat terjaga. Dalam perjalanan yang terbilang singkat ke Bima kali ini, saya malah belajar banyak. Semoga untukmu pun ada hikmah yang bisa diambil. Salam literasi, salam lestari, tim Atap Negeri menyusuri jalur sunyi.